Oke, jadi di sini teman-teman saya mau memberikan voice note sedikit dari hasil rangkuman yang materi saya berikan, yang harus teman-teman pahami dan harus yang teman-teman tanamkan mulai sekarang. Tidak ada kata tidak bisa kalau selagi kita mau berusaha. Tidak ada kata malu kalau memang itu untuk mengangkat ataupun membuat kita menjadi seorang yang maju dan menjadi orang yang sukses. Yang pertama, teman-teman di sini harus memperbaiki yang namanya mindset. Gimana cara memperbaiki mindset itu pertanyaannya? Caranya, setiap hari teman-teman usahakan tanamkan nilai-nilai positif di dalam diri teman-teman. Contohnya seperti aku bisa, aku bisa, aku bisa. Usahakan setiap hari itu teman-teman ucapkan di depan kaca. Itu caranya yang pertama. Karena pada akhirnya kita berbicara itu tidak sembarangan berbicara. Kita punya nilai dalam berbicara. Dengan hal itu yang harus kita perbaikin itu mindset terlebih dahulu. Kita harus buat diri kita menjadi lebih percaya diri. Itu kita mulai dari diri kita dan dari cara pandang kita dan dari pola pikir kita. Itu yang harus kita pahami. Dengan hal itu, ketika mindset ataupun cara pandang kita sudah berbeda, kita pasti bisa. Kita tidak menjadi seorang yang ragu lagi dalam berdiri di depan forum dan cara menyampaikan sesuatu kita sudah enak dan sudah enteng. Itu karena sudah terbiasa dalam diri kita. Makanya dengan sekarang, mulai sekarang, mari sama-sama kita ubah untuk kita dapat mengangkat diri kita sendiri, dan khususnya juga kita bisa mengangkat komunitas kita ini. Nah, eh, yang perlu teman-teman kuasai juga, yang harus teman ingat bahwasannya ada 5 cara untuk ngadapin nervous ketika kita mau berbicara kepada orang lain. Yang pertama, penyesuaian diri. Apa itu sih penyesuaian diri? Kita sebelum berbicara harus melihat situasi keadaan ketika tempat kita mau berbicara. Itu kita kuasai dulu. Penyesuaian diri kita terhadap lingkungan kita. Yang kedua, pernafasan. Ketika teman-teman ada merasa gugup, ada merasa takut, ada merasa nervous dan sebagainya, coba tarik nafas 3 kali dalam-dalam. Nah, diatur pernafasannya dengan pola pernafasan yang baik, yaitu cara NLP. Yang ketiga, perubahan bahasa tubuh. Kita berbicara tidak hanya dengan verbal, tapi kita berbicara bisa dengan non verbal. Yang mana mata kita, tangan kita itu dapat menunjukkan sesuatu yang hendak kita sampaikan, seperti itu. Ini yang harus teman-teman latih. Cara ngelatihnya gimana? Cara ngelatih di depan kaca. Teman-teman harus berlatih tiap hari. Dan pemanasan. Biasanya orang yang suka nervous itu ada caranya. Macam saya contohnya. Saya kalau nervous selalu membunyikan tangan. Cetak-cek gitulah, membunyikan tangan. Nah, itu cara saya. Pemanasannya seperti itu. Yang terakhir itu penjangkaran. Penjangkaran ini apa gitu kan? Penjangkaran itu suatu niat ataupun suatu mimpi yang sudah kita tanamkan paling dalam. Nah, di situ penjangkaran yang paling kuat. Kita harus punya target ini untuk ke depan. Aku harus bisa ngomong ini di depan umum. Nah, itu yang harus kita tanamkan dulu. Nah, itu yang harus kita latih. Karena pada hakikatnya ketika kita hendak mau berubah dan hendak ingin memperbaiki diri kita, ingat kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Ada sebuah cerita seorang psikolog dari Amerika, saya lupa namanya. Dia pernah menghadapi suatu klien yang itu dia sangat-sangat pemalu dan sangat nggak
bisa ngomong di depan umum. Nah, cara yang diberikan oleh seorang psikolog ini apa? Dia meminta kliennya itu untuk terus berbicara nilai-nilai positif dalam dirinya, untuk terus mengatakan hal-hal yang baik dalam dirinya. Kenyataannya setelah dilakukannya selama 1 bulan full, dia menjadi orang yang sekarang menjadi motivator, yaitu Bill Gates. Itu yang harus teman-teman kuasai. Maka dengan hal itu, ini pesan saya terakhir, mari kita berlatih, berlatih, berlatih. Kita pasti bisa, kita pasti bisa, kita pasti bisa. Ingat, kesempatan tidak datang 2 kali, kesempatan datang sekali. Maka kejarlah mimpi Anda sampai Anda mendapatkan hal apa yang Anda inginkan. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.